Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ala Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alim ta'alimuna fil intifadha wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hatta la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair tiwa wajhihi wa qurbihi wa thabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Syarah Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Silakan aja. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa bi ulumikum fid darini ila an qala wa kana libasuhu jubbata sufin ala ra'sihi khurayqatun ay qit'atun saghiratun min ath-thawbi kal miskin yamshi hafiyan ay bila na'lin fi syauki wal wa'iri li'adami wijdanihi na'lan yamshi fiha. Wa kana lan ono apa libasuhu klambine Syekh Abdul Qadir iku jubata sufin, iku jubah saking suf, kapas kain. Ala ra'sihi ketetep ing atase sirahe Syekh Abdul Qadir khuraiqatun utawi potongan kain. Ai qit'atun tegese qit'atun potongan sagiratun kang cilik minat thawbi saking kelambi kal miskin kaya dene wong kang miskin yamsi hale melaku sapa Syekh Abdul Qadir hafian hale nteracak ai tegese bila na'lim kelawan tanpa sandal fisyauki ing dalem ri wal wa'iri lan tanah kang keras ay al ardi lemah asabati kang angel li adami wijdanihi karena orang namanya Syekh Abdul Qadir kasrilo kan kasril fatwa na'lan ing sandal yamshi kang mlaku sapa Syekh Abdul Qadir fiha ing dalam na'al. Jadi di sini menjelaskan tentang pakaiannya Syekh Abdul Qadir itu seperti apa. Itu dijelaskan di mana pakaian yang dipakai oleh Syekh Abdul Qadir itu ya dari kain biasa gitu, kain kasar, itu ya, jubah panjang itu terusan. Terus ala ra'sihi khuraiqatun, bajinya itu ya terbuat dari ya katakanlah imamah gitu ya, atau udeng-udengnya itu potongan dari kain yang kecil. Kemudian beliau itu kalau berjalan itu nggak pakai sendal ya, padahal perjalanan beliau itu ya di medan-medan yang berat ya, ada kalanya medannya itu banyak duri dan juga medan-medan yang terjal gitu, dari batu segala macam gitu yang sulit untuk dilewati ya, tapi ternyata beliau masih seperti itu aja. Ya karena memang kurang miring. Nah, ini ya karena memang beliau itu nggak punya sendal gitu tuh yang dipakai jalan. Nah itu Syekh Abdul Qadir ya di awal-awal perjalanan suluk beliau kepada Allah Subhanahu wa taala ya, beliau memang nggak punya apa-apa gitu. Jadi dari umur 18 sampai ditambah 25 tahun. Jadi 18 tambah 25 piro? 60 loro tambah telu, dari umur 18 sampai 43 itu hidupnya sengsara gitu. Memang di awal mulanya memang seperti itu perjalanan dari siapa? Para arifin, para kasih Allah Subhanahu wa ta'ala memang seperti itu, susah kehidupan mereka ya. Makanya ketika kita ini menemukan sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang dalam kehidupan itu ya katakanlah belum mapan lah dibandingkan dengan sahabat-sahabatnya, dengan teman-temannya.
jangan ngeluh lah. Umurnya baru berapa sih? Ibaratnya baru berumah tangga berapa tahun sih? Syabdul Qadir aja selama 25 tahun tuh seperti kayak gini kehidupannya. Sehingga apalagi sisanya kalau bukan syukur kepada Allah Ta'ala. Makan pasti ada makanan, minum pasti ada minum, tempat tinggal ada meskipun ngontrak gitu kan. Makanya apa yang perlu dikeluhkan gitu, orang yang suka mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti iman kepada qada dan qadarnya Allah Ta'ala, ketentuan yang baik atau buruknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kurang. Dan ini harus jadi PR gitu tuh, harus jadi PR. Lanjut ya. Wa yaqtatu lan dahar sapa Syabdul Qadir ay tegese ya perlu dahar sapa Syabdul Qadir thimarul asjari ing buahe pira-pira wit. Wa huwa lan hale utawi thimarul asjar iku khurnu bisyauq. Oh, nang Jawa ini enggak. Jadi khurnu bisyauq itu adalah satu buah yang adanya hanya ada di padang pasir. Kulitnya itu banyak durinya, kecil bentuknya, dan di dalamnya itu rasanya juga pahit gitu tuh, pahit kayak itu. Nanti bisa dicek itu di Google atau di YouTube. Khurnu bisyauq itu apa? Lihat gambarnya. Kok non Indonesia belum? Wa kumamatal baqli lan sampai apa sayuran. Ay kunasa nabatin ikhtarat bihil ard. Ay tegese kunasa apa sisa satuan nabatin piro-piro tumbuhan cukulan ikhdarat kang ijo apa nabat ikhdarat kang dadi ijo bihi kelawan nabat apa al ardu lemah alati turmakan dan buang apa alati suket wawarokil khusilan godong khus itu sama ini kayak apa ijo-ijoan gitu, apa yang tumbuhan yang ada di pinggir-pinggir sungai itu ya. Akhadahu kang alaf sapa Syabdul Qadir nabatun maksusun nabatun bisinil muhmalah khus ya, nabatun apa nabat itu cukulan maksusun kang khusus ayat tegese matruhun kang den buang. Akhadahu kalap ing khus sapa Syabdul Qadir min syatiin nahari saking pinggir kali. Walayanamu lan ora sari sapa Syabdul Qadir waliban ing dalam kaprahe, walayasrabu lan ora ngombe sapa Syabdul Qadir almaa ing banyu. Wa baqiya lan tetep sapa Syabdul Qadir mudatan ing dalam siji mangsa jumlatan sejumlah minaz zamani saking mangsa lam yakul kang ora mangan sapa Syabdul Qadir fiha ing dalam mudah ta'aman ing panganan. Kama kaya dene barang kala kang da ngucap sapa Syabdul Qadir radhiyallahu anhu makastu meneng sapa ingsun sanatan ing dalam siji taun fi kharabil madain ing dalam padang pasire madain. Akhudu nuntut sapa ingsun nafsi ing awak dhewe ingsun bitorikil mujahadati kelawan jalan mujahadah melawan hawa nafsu. Fa'akulu mongko mangan sapa ingsun almanbuda ing katakanlah sampah perkara kang den buang. Wala asyrabu lan ora mangan lan ora ngombe sapa ingsun almaa ing banyu. Wa makastulan menung sapa ingsun fiha ing dalam sana wa makastulan menung sapa ingsun fiha ing dalam kharabul madain sanatan ing dalam setahun la asyrabu orang ngombe sapa ingsun almaa ing banyu. Wala akulan orang mangan sapa ingsun almanbuda ing kang den buang. Wasanatan ing dalam setahun la akulu orang mangan sapa ingsun wala asyrabu lan orang ngombe sapa ingsun wala anam lan ora turu sapa ingsun. Wong nangis ta? Hah? Sapa? Mosok. Terus
Selanjutnya Syaikhul Qadir itu ketika beliau masih dalam proses tadi ya, proses mujahadah, bidayatul mujahadah, di awal-awal beliau berproses menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kan kalau pakainya udah lewat kan gitu, pakainya seadanya, ya kan, bahkan nggak punya sendal. Kemudian sekarang kalau makan tuh makanannya apa sih? Tadi itu ya, thimarul asjar. Ada buah itu yang dimakan oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani, tapi buahnya itu pahit, udah nggak pahit, kulitnya banyak duri. Ya kalau secara syariat nggak apa tidak mengenyangkan gitu. Ya setidaknya sadur rumuk gitulah supaya dia nggak mati, nggak meninggal gitu. Terus wakumamatul baqali, dan sisa-sisa sampah, sisa-sisa sayuran dari sampah gitu. Bahkan kalau penafsirannya menurut Syekh Nawawi Banten itu artinya adalah suket itu, rumput gitu, makan rumput sama makan yang tadi itu alat itu. Warakil khus, atau dedaunan yang ada di pinggir kali yang dibuang, yang diambil dari syati'in nahar, dari pinggir kali. La yanamu ghaliban wa la yashrabul ma. Meskipun airnya melimpah di kali itu, tetap beliau nggak mau minum. Ya, kuat fisiknya itu. Beneran. Terus selama beberapa masa beliau itu nggak makan. Makanya beliau menceritakan, ya, saya itu berada di padang pasirnya Madain untuk melaksanakan mujahadat, melawan atau berproses menghilangkan penyakit-penyakit hati, di mana dalam setahun itu hanya makan makanan rumputan kayak gitu, minum juga enggak, setahun kuat ya. Dan sebaliknya, wa makastu fi hasanatan la ashrabul ma wala akulul manbuz. Setahun minum doang tapi nggak makan. Terus setahunnya lagi, wasanatan la akulu wala ashrabu wala anam. Nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Kuat bro. Beneran kan? Lanjut. Nah setelah beberapa lama beliau itu nggak makan, falakiyahu insanun, falakiyahu mongko ketemuan Syaikhul Qadir sapa insanun menungsa min ba'dil muhibbin saking sebagian wong kang demen. Fa'atahu mongko memenehi sapa insan Syaikhul Qadir suratan sebungkus lah, sebuntel, suratan sebuntel bidamil jim kelawan domel lafaz bidamil jim, suratan demi sat meren. Kayak coba cek lagi nanti, harusnya sat ini. Bidamil sadi kelawan domel lafaz sat darahima, surati darahima. Jadi sebungkus dirham. Kan jadi kalau dulu itu kan tempat dari uang itu biasanya kain, terus terus yang bagiannya itu yang atas itu dikasih tali yang bisa ditutup dan dibuka gitu. Jadi kain gitu kayak gini, terus dilipat, dijahit atas bawah, kemudian bagian atasnya itu dijadiin tempat tali untuk biar bisa dibuka, ditutup. Nah ada orang yang sebagian muhibbin ini yang memberikan satu wadah atau satu kantong dirham itu mata uang yang terbuat dari perak, yang tujuannya memuliakan beliau. Terus fa'akhadha bi ba'diha khubzan samidan, fa'akhadha mengalap sapa insan bi ba'diha sapa Syaikhul Qadir bi ba'diha kelawan sebagian surah.
qurson, satu buah, samidan kang warna putih, roti kang warna putih, tegese abyadun na'iman, roti kang lembut. Wa khobison lan khobis itu makanan yang buat dicolekin gitu tuh. Roti kan biasanya nggak, kalau roti nggak ada rasanya tuh, kan harus ada katakanlah idam gitu ya, lauknya, supaya roti ini punya rasa. Dan rasanya yang dibuat colekan itu terbuat dari at-tamr was samin, minyak samin dan korma yang buat campuran gitu ya. Katakanlah kalau sekarang selai gitu, ada selainya. Wal mahmul min at-tamri was samin, minyak samin sama tamr kurma ya. Wajalasa liyakul, terus Syekh Abdul Qadir ini duduk liyakul untuk makan. Ternyata wa idza bi raq'atin saqitatin fi hijrihi wa idza man tumadaan bi raq'atin kelawan siji raq'ah, potongan kertas saqitatin kang tumiba fi hijrihi ing dalem nungguhe Syekh Abdul Qadir maktubin kang den tulis fiha ing dalem raq'ah. Qala Allah Ta'ala fi ba'di kutubihi salifah, qala dawu sapa Allah Ta'ala fi ba'di kutubihi ing dalam sebagian kitab-kitab Allah as-salifati kang lewat kang dingin, innama angin pesine ju'ilat den dadiaken apa asyahwatu syahwat li du'afai ibadi maring pira-pira wong kang lemahe hamba-hamba ingsun, tegese khalqi ciptaan ingsun, liyasta'inu supaya njaluk tulung sapa ibadi ad-du'afa biha kelawan syahwat ala ta'ati ing atase pira-pira ketaatan. Wa amal aqwi lan anapun utahe pira-pira wong kang kuat, fama mongko ora ana lahum iku tetep kedue ibadi asyahwatu utawi syahwat, lahum kedue aqwiya asyahwatu utahe pira-pira syahwat. Tegese wa antalan utawi sira iku min kumalihim, iku saking pira-pira sempurnane aku ya. Jadi waktu beliau itu duduk, nih ceritanya, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan satu kantong dirham kepada beliau. Terus kantongnya ini dirhamnya ini digunakan untuk membeli roti, terus yang buat campurannya roti, selai lah zaman sekarang itu, selainya. Dan selainya itu terbuat dari dari korma plus minyak samin. Tiba-tiba beliau ketika mau makan, tiba-tiba ada sepotongan kertas yang jatuh, dan isinya ketika dilihat, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman di dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwa syahwat itu hanya diberikan kepada hamba-hambaku yang lemah agar mereka bisa menggunakannya untuk melangsungkan ketaatan. Adapun orang-orang yang kuat ya mereka itu nggak punya syahwat, sementara engkau ini Syekh Abdul Qadir termasuk orang-orang yang sempurna. Habis itu Syekh Abdul Qadir ngapain? Langsung dikasihin lagi ke orang tadi, dibalikin lagi. Itu tuh. Fama mengkau taima istifhamiyatun ingkariyatun iku istifham pertanyaan, ingkariyatun kang bangsa ingkar. Tegese fala hajata mengkau ora ana butuh iku maujud lahum kedue aku ya ila syahwati maring syahwat wal iqbali lan madhep lahum maring wal iqbali lahum maring aku ya alaiha ing atase syahwat. Waqila yajuzu an yakuna ma istifhamiyatan ta'ti ulfatan wa mahabbatan lahum ma'aha hatta yarghabu fiha. Jadi fama lahum syahwat, jadi ma itu fama lahum wali syahwat, jadi ma-nya itu bisa berarti ma istifhamiyah ingkariyah satu ya, berarti kamu tuh ngapain
syahwat itu ngapain dengan mereka? Udah nggak ada butuhnya lagi syahwat dengan mereka, para orang-orang yang kuat. Itu kalau istifham ingkariyah. Atau istifhamnya bukan istifham ingkariyah, tapi istifham biasa yang tujuannya adalah ulfatan wa mahabbatan lahum ma'aha hatta yarghabu fiha. Terus maksudnya ya lebih kepada tawaran. Terus apakah mereka orang-orang yang kuat itu apakah butuh dengan syahwat sehingga mereka bisa mengarahkan syahwat mereka kepada hal yang benar itu. Terus yang ketiga, ya juzu an yakuna ma nafiyatan ay laisa lahum ulfah ma'aha hakada ma yukhadu min sifat. Jadi itu adalah pengarahan dari ma, huruf ma ini, apakah istifham ingkari, apakah istifhamnya doang, atau nafiyah. Kalau fama lahum syahwat, maka tidak ada bagi orang-orang yang kuat ini memiliki syahwat. Orang-orang yang kuat ini tidak memiliki syahwat sama sekali. Sehingga fatarakal akla, fataraka mongkon ninggalaken sapa Syabdul Qadir al akal ing mangan, ang surafanan lewat tegese dhahaban lunga. Wa fahima lan paham sapa Syabdul Qadir annahu ing temen setuhune Syabdul Qadir iku malhudun, iku kang den raksae tegese mahfudun, den raksa bi ainil malikil alam kelawan pandangane al malik kang moho raja al alami kang ngerteni semuanya. Wa mu'tanan lan den urusi bihi kelawan Syabdul Qadir, wa araf lan ngerti sapa Syabdul Qadir annahu ing temene Syabdul Qadir iku kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur. Jadi itu sekilas dari kisah di mana Syabdul Qadir Jilani itu ada seseorang yang datang kepada beliau dan memberikan seperti itu, ya, kemudian beliau tolak. Nah, dalam versi yang lain, dan ini diceritakan oleh Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala, di dalam kitabnya Tarikhul Islam. Jadi beliau mengutip cerita dari Syabdul Qadir ini, bahwa pada suatu hari Syabdul Qadir bercerita, saya itu sangat-sangat dalam keadaan lapar, ya kan? Di waktu dimana Baghdad itu terjadi masa paceklik, dan saya berhari-hari itu belum makan, ya kan? Saya tidak makan, dan bahkan saya mencari-cari ujung-ujung daun itu. Maka setelah itu ya saya keluar, saya mendatangi sungai, ya kan? Barangkali saya di situ menemukan sayuran untuk bisa saya makan agar saya ini masih hidup, itu ya. Dan tidaklah ketika saya ini pergi kecuali sudah didahului oleh orang lain, okay? Maksudnya setiap kali saya menemukan sayuran atau dedaunan atau akar-akaran, saya menemukan akar-akaran untuk saya makan, udah diserobot sama orang. Sehingga saya itu kembali ke Baghdad. Mana tadi tuh? Saya kembali ke Baghdad, dan gitu lagi. Setiap kali saya menemukan dedaunan, gitu kan, atau akar-akaran, tetap diserobot oleh orang lain, didahului oleh orang lain. Sehingga dalam kondisi seperti ini, Pak Jihad dan Ita'af, saya berada dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan wa'ajaztu anit tamasuk, saya tidak bisa menahan diri, tepar gitulah. Terus pada akhirnya beliau masuk ke dalam satu masjid dan duduk di situ. Seakan-akan beliau itu merasakan kematian tuh saking laparnya. Nah, tiba-tiba ada seorang pemuda yang bukan orang Arab. Dia itu membawa roti,
terus membawa apa daging bakar, duduk sambil makan. Setiap kali orang laki-laki ini beliau lihat ya, ketika mau memasukkan roti itu ke mulutnya, ya saking laparnya beliau ini apa, niru gitu tuh. Beliau niru, pengen juga apa? Nah, Jawa nih, lek dia mangap, aku melu mangap menurut. Seakan-akan dia memasukkan makanan ini ke dalam mulut beliau gitu tuh. Saking laparnya gitu, sampai dalam hatinya, janganlah diri saya jangan sampai seperti itu. Nah tiba-tiba laki-laki itu tadi, pemuda tadi ya, itu noleh kepada diri saya, kepada Syekh Abdul Qadir. Faro'ani faqala bismillah, ayo ini ditawarin, ini nih mau roti, silahkan. Ya kan, akhirnya tetap nggak mau. Fa'abe, tetap ditolak oleh Syekh Abdul Qadir. Ya kan, fa'aksama alayya fabadarat nafsi la, meskipun nafsu atau jiwa beliau itu meraung-raung, meronta-ronta untuk mau menerima ajakan dari orang itu. Ya, asal saja tuh atau terus ya akhirnya dengan sangat terpaksa Syekh Abdul Qadir ini apa? Mau memakannya meskipun sedikit doang, supaya dia nggak mati gitu kan. Nah disitulah ada obrolan antara laki-laki tadi dengan Syekh Abdul Qadir yang masih muda ini. Kamu kesibukanmu apa dan namamu siapa? Kalau kesibukan saya ini pesantren, belajar fikih, dan saya ini dari Jilan. Jilan ini redaksi Jilan, berarti sah nisbatnya menjadi Jilan, itu sah, bukan Jili doang tapi Jilan. Terus kata laki-laki itu, iya saya juga sama dari Jilan. Terus kamu, kata pemuda tadi, kamu tahu nggak ada seorang laki-laki dari Jilan namanya Abdul Qadir, dan dia dikenal dengan sebutan Siti Abi Abdullah As-Saumai Az-Zahid. Dia itu cucunya Syekh Abi Abdullah As-Saumai Az-Zahid. Qultu anahu, ya saya fattarada lidzalika wa taghayjar wajhu. Kaget ini si laki-laki tadi itu yang nanya. Pemuda tadi kaget. Astagfirullahaladzim, saya nyari-nyari kemana-mana, muter-muter ke Baghdad, ya kan, muter-muter ke Baghdad, nyari kesana kemari, sampai bekal saya itu habis. Saya nanya tentang kamu, nggak ada orang yang tahu. Sehingga saya ini mengambil titipan yang seharusnya buat kamu, harta kamu ya. Dan ini adalah hari keempat. Dan saya selama 3 hari, kata pemuda tadi, saya tuh belum makan juga itu. Kalau dalam kondisi seperti ini, saya itu sebenarnya boleh untuk memakan bangkai, gitu tuh. Makanya saya ambil dari titipan yang harusnya diberikan kepada dirimu, ya, untuk saya jadikan bekal makan, tuh kan? Oke, makanya udah, kalau makanan ini sudah jelas ini adalah punya kamu, udah ini silahkan, karena ini adalah punya kamu, bukan punya saya. Justru saya ini dijamu oleh dirimu, gitu kata pemuda tadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kok bisa? Kata Syekh Abdul Qadir, kok bisa? Iya, ibumu itu menitipkan titipannya kepadaku untuk disampaikan kepadamu, pada dirimu. Itu ada 8 dinar. Demi Allah, saya itu tidak berkhianat kepadamu sampai saiki. Itu tuh. Nah sehingga titipan dari ibunya itu baru dikasihkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu tuh. Ya, berarti kalau dari redaksi ini ya, itu sedikit berbeda dengan yang di atas. Dimana kalau yang di atas itu setahun
minum doang, nggak makan. Setahun makan doang, nggak minum. Terus tahun yang ketiga nggak minum, nggak makan, nggak tidur. Secara logika itu terlalu berlebihan ya kan, nggak masuk akal, karena tetap yang namanya fisik manusia itu ada batasnya. Jadi ya bisa jadi ada kemungkinan bahwa yang tadi, yang sekian tahun itu, meskipun ini diambil dari redaksi mana nih, di Ghibtatun Nadir, padahal disebutkan juga ini di Zahabi Asqalani di Ghibtatun Nadir, di Tarikhul Islam, di Qalaidul Jawahir, mereka menyebutkan semuanya ya, tapi Allah alam dengan hakikat umurnya ya, cuman secara logika seperti itu ya. Cuman mungkin kalau dari sisi bahwa karena terbiasa melakukan hal itu sehingga dalam jangka waktu yang lama tidak makan tidak minum kuat, wajar. Tapi kalau dalam pertama kalinya itu nggak logis. Makanya dalam cerita ini kan ini baru berapa hari, 3 hari atau seminggu kan, belum makan dan kondisinya seperti ini Syekh Abdul Qadir gitu. Apalagi setahun, apalagi 2 tahun, apalagi 3 tahun gitu tuh. Allah alam bisawab, yang benar yang mana. Walhasil fatarakal akla wan saraf wa fahima annahu malhudun wa mu'tanan bihi wa araf. Saya ketika ini beda kisah ya dengan tadi, dimana dalam kisah yang lain beliau itu menolak ya kan, dan beliau akhirnya meninggalkan orang ini, dan dari situ beliau mengerti bahwa beliau adalah seseorang yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana radhiyallahu Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu innahu yaridu alayya al-athqalul katsirah law wudi'at 'alal jibali tafassaqat wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa kita amalkan apa yang bisa diamalkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.